Indonesia mudah membantai Timor Leste semalam dengan jaringan 6-2. Jom aku cerita sikit pasal Indonesia Under-19. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, please tekan dulu butang follow. Dah follow, mantap cuy. So, pada awalnya Timor Leste berjaya menyamakan kedudukan satu sama menerusi sepakan penalti. Tapi lepas tu Indonesia langsung tak bagi chance, langsung tak bagi peluang sampailah skor berakhir dengan 6-1 dan hujung-hujung tu Timor Leste dapat gol sagu hati, jadilah 6-2. Dalam masa yang sama juga Malaysia mudah melautkan Singapura Under-19. Hari tu dia orang buat lauk nasi ayam gitu. So Malaysia pun sekarang juara dalam grup. So kalau korang tengok dekat sini, atas kali tu Indonesia tau. Indonesia leading dengan 9 mata. Okay, lepas tu grup B dengan grup C ni tak habis lagi. Kita masih ada baki 6 mata. Malaysia masih lagi boleh jatuh ke tangga kedua kalau kalah dengan Thailand. So adakah Indonesia Under-19 akan berjumpa dengan Malaysia Under-19 dekat semi-final ataupun akan jumpa dekat final? Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. By the way, kalau korang suka konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow. Walaupun senior tim Malaysia agak barai, tapi tim Under-19 ni power betul. Baru-baru ni diorang membantai Brunei sebanyak 11-0. Weh, memang lauk weh. So, jom aku cerita sikit pasal game ni dan pasal Under-19 Malaysia. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Yang aku suka pasal diorang ni, yang skor semalam ramai betul. Seorang je hat-trick dan seorang lagi 2 gol. Yang lain semua skor 1 gol. Maknanya, diorang ni, dia punya melautkan Brunei ni sampai satu tahap. Engkau lah skor gol, engkau lah. Kita bagi defend lah pula skor gol. Bla-bla striker ni semua dah skor. Orang lain lah pula skor. Punyalah mudah Brunei ni baik. Yelah, first half dah leading 6-0. Lepas tu second half tambah lagi 5-0. Jadilah total dia 11-0. So ini sebenarnya adalah group stage untuk ASEAN Under-19. So lepas ni, tim Malaysia ni akan jumpa dengan Singapura dengan Thailand. So boleh ke tim Malaysia Under-19 ni menang lawan diorang ni? Aku rasa, come on lah. Dah bantai orang sampai 11-0 kot. Dah buat orang jadi lauk masak lemak, masak asam pedas. Takkan lawan tim lain tak boleh. So jomlah kita tengok macam mana nanti. Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. Dan yang belum follow akaun ni, tekan butang follow. Oke guys, jadi saat ini timnas U19 Malaysia lagi percaya diri banget ya. Bersama dengan netizen maupun rakyat Malaysia sangat percaya diri sekali guys ya. Karena untuk di tim C guys ya, Malaysia berakhir dengan finish sebagai juara grup dan nantinya besok akan berjumpa dengan Indonesia guys ya. Jadi dengan kemenangan 11-0 atas Brunei ya, dan juga 5-0 atas Singapura. Namun dengan Thailand mereka berakhir imbang 1-1. Itu sudah sangat membuat atau menjadi modal yang sangat bagus nih bagi timnas U19 Malaysia untuk nanti menghadapi dengan timnas Indonesia guys ya. Tentu akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik. Oke, kita lihat lagi ya komentar-komentar dari netizen berikut ini. Oke guys, keputusan seri di antara Malaysia dan juga Thailand sangat memadai untuk Malaysia. Okey, nampak dengan jelas Thailand begitu agresif menginginkan kemenangan dan Malaysia juga inginkan kemenangan. Sebab apa tau? Sebab kedua-dua pasukan mengelak daripada bertemu dengan Australia. Okey, Australia adalah satu pasukan yang sangat bagus dan level World Cup, dan sudah tentu Malaysia maupun Thailand ingin mengelak seawal semifinal bertemu dengan Australia. Okey, apapun kejayaan sudah menjadi milik Malaysia. Okey, walaupun hanya seri tapi cukup memadai. Malaysia selaku juara kumpulan dan akan bertemu dengan seteru kita, seteru setempat kita. Kita punya pencabar terhebat adalah Indonesia. Okey, peringkat separuh Malaysia bertemu dengan Indonesia. Satu perlawanan yang menarik, satu perlawanan yang dinanti-nantikan oleh kedua-dua pasukan.
dinantikan oleh semua peminat daripada Malaysia dan Indonesia. Bila Malaysia bertemu dengan Indonesia, pasti akan boom. Okey, sebab dia adalah derby Nusantara yang memang daripada dulu memang hangat dan best untuk kita saksikan. Tapi di atas padang saja, okey. Di luar padang kita tetap bersaudara, kita tetap sahabat, kita ibarat abang dan adik, okey. Tapi di atas padang, di atas lapangan, di atas arena sukan, kita tetap akan bersaing dengan hebat, okey. Indonesia dan Malaysia, okey. Untuk semifinal, Thailand akan bertemu dengan Australia, okey. Bukan main-main punya, okey. Seperti biasa, Australia dijangka akan ke final, sebenarnya Indonesia akan menentang Australia di final nanti. Okey, good luck to pasukan Malaysia. Tahniah. Okey, anda dah beri persembahan yang terbaik, cukup memadai dengan keputusan seri itu. Okey, the best. Harimau Malaya, harimau muda, the best, okey. Negeri tetangga, sikat! Oke, jadi timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala ASEAN U19 atau AFF U19 ya. Setelah tadi malam juga menang lawan Timor Leste dengan 6-2. Dan ya, juara grup dengan 9 poin. Sekarang pertanyaannya, Bang, di semifinal timnas kita lawan siapa sih? Oke, di semifinal kita akan melawan negeri tetangga kita, antara Malaysia atau Thailand. Tinggal mereka berdua memperebutkan status juara grup aja nih yang akan main besok kalau nggak salah. Sekarang kita intip dulu hasil pertandingan mereka sejauh ini. Let's go! Dari 2 pertandingan di babak grup, Malaysia berhasil membantai Brunei 11-0 dan juga Singapura 5-0. Berarti 16 gol, 0 kebobolan. Goal difference plus 16. Sementara Thailand 2-1 lawan Singapura di laga pertama dan menang 6-0 atas Brunei di laga kedua. Goal difference-nya plus 8. Kalau kita lihat-lihat sih kayaknya lebih ngeri Malaysia nih. Udah nyetak 16 gol loh, gila. Ya, dan tentunya laga semifinal ini bakal jadi seru banget. Sekarang tinggal kita tunggu nih Malaysia atau Thailand yang jadi lawan kita. Laga semifinal nanti harusnya jadi laga yang bisa kita bilang ya inilah pembuktian sesungguhnya gitu loh. Apakah strateginya Indra Syafri tepat untuk lawan di semifinal kita nanti apa gimana? Nah, kalau menurut kalian siapa lawan kita? Malaysia atau Thailand? Dan menurut kalian apakah akan mudah untuk kita? Yuk kita komen, let's go! Resmi, Indonesia akan bertemu dengan Malaysia di semifinal Asian Cup U19. Ya, setelah laga sore tadi antara Malaysia melawan Thailand yang berakhir imbang, Malaysia resmi menjadi juara grup C dan dengan itu akan bertemu dengan Indonesia yang statusnya sebagai juara grup A. Menurut gue ini akan menjadi semifinal yang cukup menarik karena antara Indonesia dan Malaysia ini sama-sama menjadi tim yang subur di ASEAN Cup U19 ini. Indonesia selama menjalani 3 pertandingan di fase grup berhasil mencetak 14 gol, sedangkan timnas Malaysia U19 ini berhasil mencetak 17 gol. Dan kabar baiknya, Welber Jardim yang kemarin dirumorkan cedera lutut, parah segala macem, ada kabar baik. Indra Syafri resmi memberikan pernyataan bahwa Welber Jardim baik-baik saja dan bisa bermain di semifinal. Catat tanggal mainnya di hari Sabtu 27 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kalau menurut lu gimana? Apakah timnas Indonesia akan menang mudah atau menang sulit melawan timnas Malaysia U19? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Hey guys, semifinal ASEAN Under-19 Championship. Rival serumpun Indonesia versus Malaysia di Stadium Gelora Bung Tomo guys. Let's talk about it, see. Here we go. Boleh aku bilang ini jodoh lah guys. Jodoh di antara Malaysia dan Indonesia berketemu di semifinal ini. Sebenarnya guys, aku pun tak expect untuk Malaysia boleh bertemu dengan Indonesia. And yalah, patutnya ketemunya itu di final, tapi bertemunya itu di semifinal mungkin. Ya. Dan Indonesia juara grouping dan Australia juara grouping. Malaysia dan Thailand NEP juara dan juara grup. Bezanya adalah Thailand nombor 2 terbaik. Jadi beliau terpilih untuk semifinal. Thailand akan menentang Australia dan Indonesia bakal bertemu dengan Malaysia di semifinal. Dan ini boleh jadi pertemuan yang menarik. Dan yalah, nanti aku akan buat prediction untuk videonya. Okay? Apa itu sahaja video kita kali ini. Assalamualaikum amigos baby. Bye.
Kenapalah Indonesia sisihkan dia? Sadir Ramdhani, tak silap saya last buat penampilan bersama Timnas Indonesia pada bulan Januari 2024. Baru-baru ni ada teman daripada Indonesia cadangkan untuk Malaysia ambil Sadir Ramdhani. Bila saya buat kajian, baru saya tahu kenapa Sadir Ramdhani tak dipilih dalam Timnas Indonesia. Ada laporan mengatakan masalah disiplin menjadi punca utama kenapa beliau tak dipanggil oleh Timnas Indonesia. Sejujurnya sejauh mana kebenaran ni saya pun tak pasti. Apa yang saya pasti sangat, saya memang suka tengok Sadir Ramdhani bermain untuk Sabah. Kepada teman-teman Indonesia, korang rasa dia ni boleh lagi ke main untuk Timnas Indonesia? Beritahu sikit. Dulu orang Indonesia pun sokong Selangor. Superstar diorang Bambang Pamungkas dan Ali Abon menyala bersama Selangor. Masa tu saya suka betul dengan Bambang Pamungkas. Dia ni ibarat striker zaman sekarang main 20 tahun lepas. Semua benda dia boleh buat. Header, shooting, free kick, semualah. Ali Aboy pula dia punya dribble. Perlawanan yang saya tak boleh lupakan pasal diorang ni adalah final Piala Malaysia 2005. Selangor lawan Perlis. Bambang Pamungkas hat-trick. Dulu Perlis bukan macam sekarang. Kurang ada Zakaria Simukonda, Filimon Cipita. Semua ni power-power, babe. Itu pemain import yang saya ingat lah. Pemain import mana yang korang masih ingat sampai sekarang? Beritahu sikit. Coach Indra, kedepannya lu harus lebih peka lagi. Ya, ini akibatnya kalau lu sebagai pelatih kurang melihat kondisi di lapangan. Udah jelas-jelas skor tuh udah menang ya, udah menang banyak 6-2. Tapi nggak melakukan rotasi pemain. Ya oke lah, kemarin kita protes Welber Jardim nggak dimainin. Tapi ya kalau udah menang bolehlah lu tarik, kan lu mau main ke semifinal kan. Ya akibat keputusan telat yang dilakukan oleh Coach Indra Safri, akhirnya Welber Jardim resmi cedera lutut. Dan untuk kondisinya saat ini belum bisa dipastikan separah apa, tapi kemungkinan dia bakal absen dari laga semifinal untuk tanggal 27 Juli nanti. Ya kalau menurut gue sih ketika kondisi tim udah menang, lo harus mikir ya next pertandingan harus seperti apa. Lo harus simpen lah pemain-pemain kunci atau kasih kesempatan ke pemain yang belum pernah main. Jadi buat nextnya Coach Indra Safri harus lebih peka lagi terhadap pergantian pemain, terhadap game plan taktik, semuanya harus lebih peka lagi. Kalau menurut lu, Welber Jardim bisa lawan Malaysia nggak di next pertandingan? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi ada update ya dari Welber Jardim yang kemarin sempat cedera parah ya. Kalau misalnya kita lihat replaynya, dia kayak lututnya tuh muter. Lu pada pengen lihat cederanya, cari sendiri di IG, ada di YouTube, ada di mana-mana ada ya. Yang jelas ya, kemarin tuh orang-orang tuh pada khawatir kalau dia tuh kena ACL ya. Buat lo yang nggak tahu ya, ACL itu anterior cruciate ligament ya. Salah satu cedera yang menjadi momok main bola ya, karena itu kayak urat lutut itu copot gitu, kayak gitulah, serem lah pokoknya, serem. Ya syukurin dia baik-baik aja ya, update-nya sih kayak gitu. Kemarin dia juga udah ikut recovery latihan sama main timnas. Ya apapun itu kita doakan aja Welber salah satu pemain yang berbakat banget ya, yang di masa depan bisa jadi kompetitor Asnawi, Sandy Walsh, yang bisa menjadi bek kanan impian Indonesia ya, karena kita di PHP terus sama Kevin Dix ya. Terus Tristan Gojir main Ajax ya, kita di PHP terus ya. Siapa tahu Welber ini berbintang masa depan kayak Dani Alves ya. Dan dia juga jangka pendeknya dia udah siap tempur ya buat timnas U19 ya. Apapun itu pesan dari gua ya, tolong kedepannya Coach Sapri ya, tolong kalau misalnya ganti pemain tuh jangan terlalu lama ya. Kemarin tuh salah satu Welber kena bisa cedera, menurut gue salah satunya karena terlalu telat digantinya ya. Udah menang gede masih mainin terus, kalinya lagi butuh mainnya telat, aneh. Oke, semangat semuanya timnas U19. Akhirnya Pak Sapri tobat. Oke, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, timnas U19 kita berhasil membantai Timor Leste 6-2 dan lolos ke semifinal Piala AFF U19. Tapi di video kali ini gue pengen ngebahas permainan timnas kita. Kita lihat dari startingnya dulu ya. Akhirnya Pak Indra Safri tobat juga ya. Akhirnya ada rotasi nih. Tapi Indra Safri tadi sempat ngomong sih, intinya dia lagi mencari tim terbaik lah yang dilihat dari fase grup ini untuk bermain di semifinal nanti. Di laga ini pakai dua striker ya mulainya. Ada Jens Raven dan juga Ragil di depan. Di lini tengah ini ada Kaviator dan juga Welber yang akhirnya bermain sebagai starter. Vigo Dennis tetap bermain dan mencetak gol indah ya kan. Ya di belakang ada Rizgar, ada juga Alexandro Felix Camuro dan juga Sultan Zaki. Di laga kali ini timnas U19 mulai banyak main dari tengah ya, nggak cuma dari sayap. Karena di pertandingan sebelumnya benar-benar mainnya semuanya dialin dari sayap, ngandelin cutback. Tapi kali ini banyak juga sih main dari tengah. Dan dari 6 gol hanya 2 yang set piece, sisanya dari open play. Kaviator Rizky menjadi pemain yang menurut gue sangat-sangat penting untuk timnas U19. Cetak 3 assist 1 gol, golnya indah juga.
Dan permainan timnas kita jauh lebih bagus, lebih kolektif, lebih enak ditonton, dan nggak terlalu membosankan. Starting ini udah cakep sih, mungkin aja bisa dicoba duet Jens Raven dan juga Arkan Kakak langsung main dari babak pertama di pertandingan berikutnya. Dan juga Donitri mungkin bisa main biar lebih cakep lagi aja. Oke, semoga di semifinal nanti kita bisa lebih gacor lagi, mempertahankan permainan bagus ini dan bisa lebih bagus lagi bahkan. Dan semoga mendapatkan hasil terbaik. Yuk kita komen, let's go! Tim yang resmi dibawa oleh Indra Safri, Kir, itu adalah tim yang ikut SEA Games. Hasilnya juara. Artinya apa? Pak Indra Safri sebagai Coach Indra Safri sebagai pelatih dikasih targetnya dapat emas. Tercapai bro. Waktu SEA Games. Lupa. Jangan langsung mengatakan bahwa wah cuma SEA Games kok, kecil tuh Asia Tenggara. Hey, itu tahun 2000 berapa itu? 2023. Ya, yang perubahan-perubahan dasarnya kita belum terjadi seperti sekarang. Ya kan? Dan itu kita sudah 30 berapa tahun itu ya, nggak juara SEA Games. 30-an tahun loh nggak juara SEA Games. Dan Indra Safri terbukti, jangan ngeremehin loh. Susah itu. Lu bisa bayangin nggak? Selama 30 tahun, nggak ada tuh yang bisa membawa Indonesia juara SEA Games. Sekarang Indra Safri bawa SEA Games, juara tuh SEA Games. Jangan ngerendahin saat itu loh. Oke guys ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak ini tadi ya, orang dari PSSI, bahwa jangan kita memandang remeh atau menghujat terus-menerus untuk Pak Indra Safri ya. Bagaimanapun juga Pak Indra ini pernah berjaya membawa timnas kita di masa-masa emasnya Evan Dimas dan kawan-kawan guys ya, untuk meraih gelar juara. Namun yang perlu menjadi catatan juga bahwa Pak Indra Safri ini adalah pelatih lama yang tentunya ya, kalau dalam permainan-permainan berikut tidak banyak mengubah pola permainan ya, tetap menggunakan pola-pola yang lama, pola-pola long ball ya, itu akan mudah sekali terbaca oleh lawan dan mereka akan siap untuk mengantisipasi bila mana mereka bertemu dengan Indonesia ya. Jadi harus banyak strategi permainan, harus banyak mengkreasikan permainan ya, untuk membuat lawan-lawan siapapun yang bertemu dengan Indonesia, mereka tidak akan mudah untuk menebak kira-kira nanti seperti ini permainan kita ya. Dan itu diperlukan visi permainan yang jelas, serta kita harus punya filosofi dasar, karena adik-adik dari timnas U19 ini ya, itu diprogresifkan untuk disiapkan nanti ketika mereka akan beranjak menuju ke timnas senior. Dengan hasil imbang Malaysia dengan Thailand tadi, artinya timnas Indonesia U19 resmi akan menghadapi Malaysia U19 di semifinal AFF U19, sedangkan Australia akan bertemu dengan Thailand U19 di 27 Juli dan kalian bisa lihat sendiri jamnya dan bisa disaksikan di SCTV ya, dan juga video. Dan ini menjadi pertemuan yang sangat menarik antara Indonesia dan juga Malaysia U19, dan bisa juga menjadi ujian juga bagi timnas kita karena di fase grup praktis kita lawannya mudah semua. Nah, ini ketemu Malaysia, juara grup dari grup yang ada Thailandnya, dan bahkan tidak pernah kalah di grup tersebut, di grup C. Jadi akan sangat sulit dan menarik sekali untuk menunggu, dan semoga timnas U19 bisa menampilkan yang terbaik di laga semifinal ini seperti yang ditunjukkan di fase grup, terutama di pertandingan pertama dan pertandingan ketiga, di mana mereka bermain very efektif ya, dengan strategi yang sudah ada tentu saja. Semoga bisa berjalan dan juga bisa efektif ketika bertemu dengan Malaysia. Semoga. Oke, segitu dulu. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. Welcome to Paris, our new FIFA Paris office. We thought it is a good occasion during these Olympic Games to welcome all the presidents. So for all of you
who are here, who are around, feel free to come to this building to get in touch with me and to spend some time. With some others of you, I will have to leave you because we have the opening ceremony of the IOC session, so we need to attend that as well to make sure that everything runs smoothly as well. But I'm sure this will be the case because we have some great members like Eric Tohiro. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. So he's older than me, and we need to respect that from Indonesia. Again, enjoy this time together. It is a time for unity. It is a time for peace. We always have to work for unity. Almost. Kawan-kawan, pasca kita mengalahkan Filipina dan berhasil lolos di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, saya mendengar ada pernyataan dari Sintayong bahwa yang bersangkutan akan belajar bahasa Indonesia. Nah, mohon sampaikan PT ini kepada Sintayong. Saya sarankan kepada Sintayong untuk tidak usah belajar bahasa Indonesia. Karena saya khawatir kalau Sintayong belajar bahasa Indonesia, ya banyak protes-protes yang sumbang, bicaraan yang gak jelas dari netizen serta orang-orang yang sotoy tentang sepak bola itu sampai ke Sintayong dan menggugah konsentrasinya. Sintayong hari ini kan seperti badak gitu, dibilang out, dibilang apa segala macam, semuanya dia tetap fokus melatih, gak peduli dengan omongan orang. Itu mungkin salah satu faktornya karena dia gak ngerti bahasa Indonesia. Dan apa yang protes-protes yang nggak jelas dari orang-orang yang nggak jelas itu nggak sampai ke telinganya. Saya khawatir kalau dia sampai belajar bahasa Indonesia dan dipaham bahasa dan mengerti apa yang disampaikan orang macam Toel, orang macam Anjas Mara, macam pelatih-pelatih yang baru dapat piala Ciki terus merasa paling hebat itu. Ini akan mengganggu konsentrasi Sintayong. Jadi saya berharap Sintayong nggak usahlah belajar bahasa Indonesia. Biarlah nanti cukup diterjemahkan saja, ada penterjemah, biar Sintayong tidak mendengar ucapan-ucapan orang songong yang sok tahu sepak bola, dan itu akan merusak konsentrasi dalam melatih timnas Indonesia. Tolong nanti kalau ada yang tahu dengan akun media sosialnya Sintayong supaya ini sampai kepada Sintayong ya. Nggak usah belajar bahasa Indonesia, bilang nggak usah. Kalau memang harus ya belajar bahasa binatang aja. Oke guys, jadi ada netizen yang menyarankan agar Coach Sintayong ini tidak perlu belajar bahasa Indonesia karena dikhawatirkan hujatan-hujatan dari orang-orang yang tidak menyukai dirinya ya, seperti Bung Toel dan kawan-kawannya itu nanti akan mudah dicerna dan mengganggu konsentrasi dari Coach Sintayong karena dia udah bisa paham nih tentang bahasa Indonesia guys ya. Oke guys, selain kita berkonsentrasi untuk timnas U19 yang pada laga besok akan bertanding melawan Malaysia, dan kita doakan semoga adik-adik kita ini bisa membawa nama baik ya, dan juga bisa memenangi pertandingan tersebut serta lolos sampai ke partai final. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan harus tetap kita fokuskan, adalah hal yang lebih besar daripada ini, yakni kita doakan agar timnas Indonesia ya, yang sebentar lagi akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga atau ronde ketiga ini, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang positif, dan kita senantiasa doakan timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 guys ya. Dan saya selalu ucapkan akan kata-kata ini dalam setiap video-video saya ketika saya mereaksi tentang timnas Indonesia guys ya. Kata-kata ini selalu saya ucapkan, selalu keluar dari mulut saya, karena saya meyakini bahwa apa yang selalu kita katakan, kita ucapkan, kita sebutkan, itu semua akan menjadi doa ya. Mudah-mudahan akan menjadi doa yang terbaik untuk timnas Indonesia kita ya. Oleh karena itu teman-teman di sini juga guys ya, mari kita sama-sama selalu menyebutkan bahwa Indonesia lolos ke Piala Dunia
2026. Biarkanlah orang-orang yang pesimis ataupun orang-orang di luar sana, sekalipun ya Coach Sintayong tidak berani untuk mengatakan ini, Pak Erick Thohir juga tidak berani mengatakan ini, tapi mereka menjaga-jaga saja, merendah saja ya. Tapi saya yakin dalam hati kecil mereka juga menginginkan timnas kita ini lolos ke Piala Dunia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berikan doa terbaik kita, senantiasa berikan support, kata-kata yang positif, doa-doa yang baik untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Amin. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.